Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa bertemu. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam ini saya akan membacakan sebuah kitab, yaitu kitab Tarbiyatus Sibyan. Mudah-mudahan apa yang saya baca ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi Tarbiyatus Sibyan ini berbentuk bait-bait nazam, jadi berupa syairan. Jadi saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u ma arumu bismi rabbina falhamdulillahilladzi adabana thumma as-salatu was-salamu abada ala khitamil anbiya'i ahmada wa alihi wa sahbihi dhawit tuqa wattabi'ina kullihim wal asdiqa wa alihi wa sahbihi dhawit tuqa wattabi'ina kullihim wal asdiqa. Aku memulai dengan asma Allah, aku beradab maka alhamdulillah. Rahmat dan salam semoga diberikan pada Nabi Muhammad, Nabi utusan, para keluarga juga sahabatnya, dan yang ikut mereka serta temannya. Para keluarga juga sahabatnya, dan yang ikut mereka serta temannya. Jadi ini adalah sebuah sambutan dari penggubah nazam. Dan biasanya para ulama itu kalau memulai kitabnya, ya isinya seperti ini. Biasanya mengawali tulisannya dengan ucapan basmalah, alhamdulillah, sholawat. Coba kita cek di kitab-kitab manapun, biasanya ada bismillah, alhamdulillah, sholawat. Termasuk kitab Tarbiyatus Sibyan ini juga seperti itu, tapi di model nazam atau syair. Nah, mengapa penggubah nazam ini mengawali tulisannya dengan ucapan basmalah, hamdalah, dan sholawat? Jadi penggubah nazam ini mengawali tulisan dengan ucapan tersebut karena mengamalkan tata krama yang telah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi bukan karena adat kebiasaan, karena kebiasaan ketika memulai tulisan, ketika membuka sebuah kegiatan seperti itu akhirnya seperti ini. Enggak. Tapi karena mencontoh apa yang telah dicontohkan Allah dan Rasulnya. Bukan sekedar basa-basi. Apalagi karena tidak bisa membuat inovasi baru, misalnya seperti itu, bukan. Dalam Islam ketika ucapan pembuka tersebut yaitu basmalah, hamdalah, dan sholawat, itu adalah ucapan pembuka yang dianjurkan sesuai dengan dalil-dalil tentunya.
Seperti misalkan dasar atau dalil ucapan basmalah dan hamdalah. Jadi setiap kali kita memulai sesuatu yang baik, maka dianjurkan kita itu mengucapkan basmalah. Karena apa? Allah pun mengawali Al-Quran dengan basmalah. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran itu surat pertama adalah surat Al-Fatihah. Coba kita lihat surat Al-Fatihah, ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah mengawali tulisan dengan basmalah. Maka para ulama mencontoh ketika menulis kitab diawali dengan basmalah. Nabi mengatakan dalam hadisnya, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan basmalah, maka perkara itu tidak berkah. Ya, makanya ketika kita mau melakukan sesuatu, apalagi itu perkara-perkara yang dianjurkan, maka jangan lupa untuk membaca basmalah. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan riwayat yang hampir sama, tapi dengan kalimat hamdalah. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan hamdalah, maka perkara itu tidak berkah. Makanya para ulama ketika menulis kitabnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Supaya apa? Supaya tulisan kitabnya itu berkah. Dan kedua hadis tersebut tampak berbeda. Ya, yang satunya basmalah, satunya hamdalah. Jadi hadis yang pertama menganjurkan bahwa setiap perbuatan itu dianjurkan membaca basmalah. Sedangkan pada hadis yang kedua menganjurkan memulai setiap perbuatan dengan hamdalah. Maka Imam Nawawi akhirnya mencoba mengkompromikan dua hadis ini. Beliau itu berkata, wa yuhmalu hadzal haditsu wa ma ashbahahu ala anna al-murada la yubda'u fihi bi dzikrillah kama jaa fi riwayatin ukhra. Jadi hadis tersebut dan sejenisnya bisa diartikan, kata Imam Nawawi, perkara baik yang tidak dimulai dengan zikrullah. Bismillah kan termasuk zikir kepada Allah. Hamdalah juga zikir kepada Allah. Sebagaimana ada riwayat lain dengan redaksi bizikrillah, karena memang ada riwayat yang lain itu mengatakan bizikrillah. Kalau tadi kan bismillah, bilhamdulillah. Riwayat yang lain itu mengatakan bizikrillah. Faka'annahu ruya ala aujuhin bizikrillah, bismillah, bihamdillah. Nah ini ya, sebagaimana dalam riwayat memang ada yang mengatakan bizikrillah, bismillah, bilhamdillah. Jadi akhirnya para ulama ketika menulis kitabnya, ya seperti kita lihat, bismillah, alhamdulillah. Ketika kita membuka sebuah kegiatan atau acara, bismillah, alhamdulillah. Namun Imam Nawawi itu tetap mengunggulkan memulai perbuatan baik itu dengan basmalah. Beliau itu berkata, fi kitabil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila Hirakla istihbabu tasdiril kutubi bi bismillahirrahmanirrahim wa in kanal mab'utsu ilaihi kafiran wa hadzal kitabu kana zabalin minal muhimmatil 'idhami wa lam yubda bi lafdzil hamdi bal bil bismillah. Imam Nawawi itu lebih mengunggulkan yang dengan riwayat bismillah. Makanya dianjurkan bagi kita kalau mau melakukan perkara-perkara yang baik, jangan lupa ucapkan bismillah. Imam Nawawi mengatakan dalam surat Nabi kepada Heraklius, Raja Romawi,
Beliau itu memberikan contoh atau sunnah memulai surat-surat tersebut dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun yang menjadi tujuan surat tersebut ialah non-muslim. Jadi meskipun Nabi itu menulis surat kepada non-muslim, tapi tetap beliau menulis dalam suratnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya surat ini merupakan perkara yang baik dan sangat penting. Tetapi kita lihat tidak diawali dengan hamdalah, tapi basmalah. Makanya Imam Nawawi lebih mengunggulkan bahwa yang dianjurkan ketika kita memulai sesuatu yang baik adalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pengubah nazam begitu bijaknya memulai karyanya ini dengan basmalah sekaligus hamdalah. Jadi karena ada dua riwayat. Yang pertama, kullu amrin dzibandin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Riwayat yang kedua, kullu amrin dzibandin la yubda'u fihi bilhamdulillahi fahuwa aqta, ya. Maka bijak penulis ini dimulai dengan dua-duanya. Bismillah iya disebutkan, hamdalah juga iya disebutkan. Jadi sekaligus diamalkan hadis-hadis tersebut secara keseluruhan. Guna apa? Guna meraih barokah yang menjadi tumpuan harapan setiap orang. Karena apa? Jika suatu karya telah kehilangan berkahnya, maka apalagi yang kita harapkan dari manfaatnya? Enggak berkah. Ya, jadi berharap berkah dengan memulai kitabnya dengan Bismillah hamdalah. Karena kalau karya atau tulisan atau kitab sudah nggak berkah, nggak bisa diambil manfaatnya, wis. Itulah sebabnya nazam ini diawali dengan basmalah dan kemudian dilanjutkan dengan hamdalah. Supaya apa? Supaya cahaya barokah tetap bergelimang dalam setiap untaian bait kitab ini. Apa sih makna barokah itu? Jadi barokah ini istilah yang populer di lingkungan pesantren dan kalangan masyarakat tradisionalis. Semoga barokah, semoga barokah, barakallah. Wes, populer kalimat barokah itu. Banyak disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis kata barokah. Oleh karena itu perlu dijelaskan apa arti barokah tersebut. Imam As-Sakhawi berkata, al-muradu bil barakati an-numu wa ziyadatu minal khair wal karamati. Yang dimaksud dengan barokah itu adalah berkembang dan bertambahnya kebaikan dan kemuliaan. Itu arti dari barokah. Barokah dalam harta misalkan adalah ketika bertambah banyak dan digunakan dalam kebaikan. Berkah berarti hartanya. Barokah dalam keluarga ketika anggota keluarganya bertambah banyak dan punya akhlak mulia semuanya. Barokah berarti keluarganya. Barokah dalam waktu lamanya masa dan terselesaikan semua urusan dalam masa yang ada. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu terselesaikan semuanya. Berarti waktunya barokah. Barokah dalam kesehatan. Maksudnya apa? Sempurnanya kesehatan dalam fisik dan psikologis. Dan kesehatannya digunakan untuk ibadah kepada Allah. Barokah berarti kesehatannya. Barokah dalam umur. Maksudnya apa? Panjang usia. Dan panjangnya usia itu digunakan untuk beramal baik dalam rentang usia yang panjang tersebut. Berarti dikatakan barokah usianya. Barokah dalam ilmu. Maksudnya apa? Ketika ilmu itu semakin bertambah banyak dan diamalkan serta bermanfaat untuk orang banyak. Itu namanya barokah. Jadi barokah itu adalah jawami'ul khair, pundi-pundi kebaikannya itu semakin bertambah. Banyak nikmat yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas ya, kenapa para ulama termasuk penulis kitab Tarbiyatus Sibyan ini memulai kitabnya dengan bismillah dan hamdalah. Cari berkah supaya tambah bergelimang berkahnya.
Kalau sudah berkah, maka kitabnya bermanfaat. Yang berikutnya adalah dasar ucapan solawat kepada Nabi, keluarga dan sahabatnya. Jadi biasanya para ulama ketika menulis kitabnya, bismillah, alhamdulillah, terus solawat. Begitu juga ketika kita membuka acara kan biasanya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bersolawat. Nah, ini disebutkan dalam kitab ini. Membaca solawat kepada Nabi itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Semuanya insya Allah hafal. Innallaha wa malaikatahu yusalli. Dan Nabi SAW memberi salawat. Contohnya apa? Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qulna, bahwa kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa nusalli alaika, bagaimana cara membaca salawat kepada engkau wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, qulu, ucapkanlah oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi itu contoh solawat yang dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Nabi tidak menyebutkan kata alu atau keluarga. Sebagai gantinya adalah azwaj, para istri, dan zurriyah, keturunan. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam hadisnya, an Abi Humaidin As-Sa'idi radhiyallahu anhu annahum qalu, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika? Bagaimana kami berselawat atasmu ya Rasulullah? Ya, dari Humaid As-Sa'idi. Para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi berkata, qulu, ucapkan oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, itu contoh-contoh solawat. Ustadz, apakah boleh kalau saya solawatannya pakai sayyidina? Ya boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh, tidak masalah. Ya, biasanya orang-orang NU itu pakai sayyidina, tidak masalah. Ustaz, saya nggak mau pakai sayyidina. Ya nggak masalah. Sing masalah itu kalau sudah saling menyalahkan. Sedangkan membaca solawat kepada sahabat Nabi itu dicontohkan oleh beliau, sementara meneladani Nabi merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam Al-Quran. Firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan dia banyak berzikir kepada Allah. Al-Quran juga menganjurkan untuk membaca solawat kepada orang-orang baik, misalnya para sahabat Nabi dan para tabi'in. Sebagaimana firman Allah, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Bersolawatlah untuk mereka, sesungguhnya solawatmu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka.
Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut. Wa qauluhu wa salli alaihim, adapun firman Allah yang berbunyi wa salli alaihim ay ud'u lahum wastaghfir lahum kama rawahu Muslim fi sahihihi an Abdillah bin Abi Aufa qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi sadaqati qaumin shalla alaihim fa atahu abi bi sadaqatihi fa qala Allahumma shalli ala ali Abi Aufa. Ini tafsir dari Imam Ibnu Katsir. Jadi adapun firman Allah yang berbunyi washolli alaihim, artinya kata beliau, berdoalah dan minta ampunlah kamu untuk mereka, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam kitab sahihnya dari Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata, Nabi SAW jika diberi sedekah oleh satu kaum, maka beliau membaca salawat atau berdoa untuk mereka. Lalu ayahku memberikan sedekahnya kepada beliau, dan beliau berdoa, ya Allah, berilah kesejahteraan kepada keluarga Abi Aufa. Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Jadi dianjurkan juga membaca salawat kepada orang-orang baik. Bahkan dalam sebuah riwayat, Nabi tidak hanya membaca salawat kepada sahabat beliau, tetapi juga membaca salawat untuk semua orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, an Abi Sa'id Al-Khudri, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ayyuma rajulin muslimin lam yakun indahu sadaqatun falyakul fi du'aihi Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika wa salli ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fa innaha lahu zakatun. Jadi diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap laki-laki muslim yang tidak mampu bersedekah, maka hendaklah membaca doa berikut ini. Apa doanya? Ya tadi yang saya bacakan. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika. Artinya apa? Ya Allah, anugerahkanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad, hambamu dan utusanmu. Wa salli alal mu'minina wal mu'minat, dan anugerahkan rahmatmu pula kepada orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, wal muslimina wal muslimat, dan juga untuk orang Islam baik laki-laki maupun perempuan. Fa innaha lahu zakatun. Sesungguhnya doa tersebut bernilai sedekah. Jadi kita dianjurkan untuk sholawat kepada baginda Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada sahabat-sahabat Nabi, kepada orang-orang baik. Dianjurkan kita untuk bersolawat. As-Saqawi menjelaskan kebolehan membaca sholawat kepada selain Nabi. Beliau itu mengutip pendapat Al-Hafidh Ibnu Asakir. Wa qala Abul Yumni Ibnu Asakir wa qala ta'ifatun 'anis salawati 'ala ghairil anbiya. Abu Al-Yumni Ibnu Asakir berkata, satu golongan mengatakan tentang membaca sholawat kepada selain para nabi. Ya juzu mutlakon, katanya, bahwa hal tersebut boleh secara mutlak. Ya, baik bersamaan dengan sholawat kepada nabi ataupun tidak. Wa huwa muqtada sani'il Bukhari haitsu saddara bil ayati wa hiya qauluhu ta'ala wa salli 'alaihim thumma 'allaqal haditsa dalla 'alal jawazi mutlaqan wa 'aqqabahu bil haditsi dalli 'alal jawazi tab'an. Hal itu adalah apa yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari ketika mengawali dengan ayat, yaitu wasalli alaihim, hendaklah kamu membaca salawat untuk mereka. Lalu beliau mengaitkan dengan hadis yang membolehkannya secara mutlak dan menambahkan hadis yang membolehkannya secara tab'an bersamaan dengan salawat kepada Nabi sallallahu
alaihi wasallam. Ya, jadi jelas di sini para penulis kitab biasanya termasuk dalam kitab Tarbiyatus Sibyan ini menulis kitabnya dengan memulai menyebut nama Allah, kemudian memuji Allah, kemudian bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mau nulis sesuatu, tulis bismillah, alhamdulillah, kemudian sholawat. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut ke bait-bait syair berikutnya. Oke, kita ulangi syair yang bait-bait nazam yang sudah kita bahas tadi. Abada'u ma arumu bismi rabbina falhamdulillahilladzi adabana thumma assalatu wassalamu abada ala khitamil anbiya'i ahmada wa alihi wa sahbihi dhawit tuqa wattabi'ina kullihim wal asdiqa wa alihi wa sahbihi dhawit tuqa wattabi'ina kullihim wal asdiqa. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan yang saya sampaikan sedikit ini bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.